sekarang kita share lagi cerita lainnya karena kan banyak banget nih mistis Jen, cerita-cerita tentang kemistisan, hal-hal yang mistis yang gue alamin nih gitu. Jadi dia masih berkenaan dengan kayak ada filmnya ya, Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Apa sih kemarin singkatannya tuh? Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Itulah pokoknya. ATK. Pokoknya itulah ya ATK. Ya, pokoknya kayak berhubungan dengan itu. Sekali gitu ya, waktu yang tante gue itu, gue masih pikir ya udah karena gue deket. Kedua kali ini tentang sepupu gue yang meninggal karena kecelakaan gitu. Jadi waktu itu lagi di Jakarta nih, jadi di Jakarta dikabarin. Jadi sepupu gue ini tinggal di kampung lah ya, di Jawa Barat gitu. Di kampung Jawa Barat dia dikabarin dia meninggal kecelakaan gitu lah ya. Akhirnya kita langsung bergegas pulang kampung malam itu juga gitu. Tengah malam, enggak tengah malam sih ya, mungkin agak sore jam 8-an gitu, karena dari Jakarta ke kampung nyokap gue itu cuman makan waktu sekitar 5 jaman gitu. Oh, maksudnya kecelakaan itu udah meninggal? Udah. Jadi kita dikabarin meninggal, ya? Udah meninggal, ini udah meninggal. Jadi dikabarin ini udah meninggal nih, kecelakaan. Oke, kita semua pergi 5 jam gitu sampai kampung halaman itu sekitar jam berapa ya? Jam 1 atau jam 2 gitu. Jam 1 jam 2 malam lah sampai akhirnya ya udahlah, udah rapi segala macem gitu. Dan gue tuh selalu, ya mungkin setiap orang lah ya, selalu takut lah kalau ada orang meninggal, dan kita kan harus stay di situ bersama jenazah gitu ya, di rumah itu, karena nggak mungkin nguburin malam-malam dong. Jadi kan nunggu sampai pagi ya, sampai terang gitu loh, itu kan gelap. Akhirnya udah masih tengah malam gitu, kita sekeluarga itu tidur gitu. Biasalah kalau di pulang ke kampung halaman, ke kampung nyokap gue tuh kita tidur pasti selalu harus rame-rame gitu ya, di satu kamar karena rumahnya gede banget, plus rumah itu tuh udah kayak yang nempatin juga cuma 1 atau 2 orang waktu itu, jadi udah kayak sepi gitu loh rumahnya. Gue tidur di tengah malam itu karena yaudahlah kita nunggu penguburan besok, oke udah rapi gitu sih, udah dibungkus segala macam, ya tidur. Berapa jam setelah tidur itu gue dimimpiin sama orang yang udah meninggal itu, sepupu gue itu. Jadi dalam mimpi gue itu entah setengah sadar atau enggak, sometimes kayak gitu, gue juga kayak berpikir ini mimpi apa bukan sih, ini mimpi apa bukan. Jadi pada saat gue tidur, gue ini nih, jadi posisinya ini gue tidur di samping tempat tidur gue tuh dianya berdiri, dianya yang meninggal gitu. Jadi antara sadar nggak sadar nih gue, ya kayak gue sih anggap itu mimpi lah ya. Dia berdiri cuma ngeliatin gue gini, nggak ngomong nggak apa sih, jadi cuma terus udah mimpi gue kayak lu ngapain di sini gitu kan. Dan gue tuh nggak ngeh kalau dia udah meninggal dong, karena kan namanya juga mimpi. Terus udah nggak seberapa lama gue kebangun gitu, masih malam dong gitu, karena belum pagi lagi gitu, sampai gue tuh akhirnya menggigil karena merasa kayak oh my god, ini ternyata lagi di hari kematian dia gitu, kok gue bisa mimpiin dia berdiri di sebelah gue gitu kan ya. Gue pada saat itu again and again kayak it's just a dream gitu kan. Jadi kayak udahlah, gue pengen nerusin tidur juga takut karena masih ada orang ngaji dong gitu kan. Secara kan gue capek karena perjalanan 5 jam ya, gue pengen tidur gitu. Akhirnya gue mermin mata, nggak bisa terpejam juga, udah menggigil. Biasanya gue kayak gitu, mimpi kayak gitu menggigil. Gue sering juga mimpi setan-setan gitu, gue menggigil. Udah itu satu case gitu, sepupu gue gitu loh. Itu kayak kalau kayak gitu tuh dia mau ngasih tau apa sih ya menurut lo, atau it's just a dream gitu, ya udahlah gitu. Kalau apa pamit atau apa sih? Bisa jadi. Nanti mungkin gue konklusinya terakhir deh. Ada cerita lagi nggak? Ada beberapa. Jadi ini kan karena yang waktu itu tante gue ini sepupu gue, jadi itu gue anggap itu orang terdekat, ya kan, orang terdekat gue. Nah ini lu tahu nggak, sampai tetangga gue, astaga, gue bilang gitu kan ya. Jadi waktu itu tuh mobil gue tuh diparkir di rumah dia. Memang gue kayak numpang parkir di situ gitu. Dan everyday pasti gue parkir di halaman rumah dia gitu, di rumah nyokap gitu. Terus suatu malam gue seperti biasa, gue pulang kerja gitu, gue parkir mobil gue di rumah dia, persis di depan rumah dia, dan parkiran gue tuh di depan kamarnya. Ini jadi bapak-bapak ini mau meninggal gitu. Belum meninggal nih. Jadi gue pulang, mobil gue parkirin seperti biasa madep kamar dia. Jadi pada malam itu jendela kamar itu kebuka lah sedikit. Biasanya gitu itu rapat lah tuh jendela gitu. Jadi si bapak ini ternyata udah dalam keadaan sakit, gue juga nggak pernah tahu gitu, nggak pernah ketemu. Abis gitu gue parkirin mobil, gue ngeliatin terus ke jendela itu gitu. Dan gue juga nggak ngeh masa itu kebuka atau apa, pokoknya ada rasa kepengen ngeliat. Oh, itu di mimpi?
enggak, Oh, kayak di asli. di aslinya. Jadi pada saat gue parkir, oke gue ngeliatin tuh jendela gitu kebuka, pengen ngeliat aja ke jendela gitu, itu kamarnya si bapak. Gue pulang tidur di tengah malam, gue mimpi nih, mimpiin gini. Jadi pas gue dalam mimpi itu gue harus keluarin mobil, tiba-tiba gue nyetirin mundur mobil gue. Terus si bokap gue nanya, kenapa sih kok mobil dimundurin, kok dikeluarin gitu. Ya nggak tahu, pokoknya keluarin aja gitu kan. Gue lagi mimpi gitu. Ini antara sadar nggak sadar, in between gitu, dor, kamar gue digedor. Gue sampai susah bangun gitu, kayak gue lagi mundurin mobil, kenapa harus ada yang gedor pintu gitu kan. Terus tiba-tiba gue bangun buka pintu, gue bilang, ini bukan mimpi, ada yang manggil gue, ala gitu kan, kenceng banget suara bokap gue. Ternyata kenapa sih si bokap gitu, gue masih linglung gitu, nih mimpi bukan nih. Pas gue sampai gue bangun tuh agak susah payah, akhirnya sadarin diri, oh enggak ini bukan mimpi gitu. Gue bukain, kenapa sih, gue bilang gitu. Gue sampai setengah marah karena gue lagi lelap-lelap ya tidur kan. Terus kayak dia bilang keluarin mobil katanya. Kenapa? Gue sampai agak sedikit lemes. Si bapak ini meninggal gitu, yang punya parkiran, yang jendelanya gue liatin pas gue pulang kerja tadi. Gue langsung lemes kayak what, gue sampai kayak aduh ini apa sih gitu, kayak ini mimpi apa bukan sih, kok bisa. Terus gue sampai terdiam sebentar gitu. Terus kayak ayo cepet kata bokap gue gitu, karena itu rumahnya udah mau didatengin orang kan, mobil gue sebentar parkir di situ. Ya udah akhirnya si bokap nanya, kayak kan gue kayak lemes gitu. Bukan lemes karena apa sih, tapi kayak kok bisa berhubungan sih mimpi gue harus mundurin mobil, terus kayak dejavu dong gitu. Terus ya udah bisa nggak mundurin mobil? Bisa gitu kan. Gue akhirnya ngambil kunci mobil, gue mundurin sampai bertanya-tanya what gitu. Gue kayak masih nggak percaya, sampai beneran gue nggak bisa parkirin keluar mobil gue. Akhirnya parkirin sama anaknya dia, bisa nggak katanya. Bisa gue bilang akhirnya sini gue parkir. Gue sampai nggak mampu untuk parkirin mobil gue mundur gitu. Ya udah itu kedua. Terus ada lagi tetangga gue lagi, bayangin itu kayaknya di range tahun yang sama. Jadi kayak semakin sensi kali ya tuh, gimana gue juga ngerti ini tetangga loh bukan keluarga. Jadi waktu itu gue ngelewatin satu rumah tetangga gue nih, jadi mau ke Alfamart atau apalah, gue lewatin. Nah again kayak gue kan nggak pernah yang namanya jalan itu nengok kanan kiri, kepo banget gitu kan. Tapi siang itu entah kenapa kayak tetangga gue yang tadi punya parkiran, gue pengen ngeliatin aja kamarnya gitu kan. Nah ini gue pengen ngeliatin aja rumahnya gitu, pengen nengok aja gitu loh. Nengok nih, gue lewat, nengok aja gitu. Gue juga nggak punya feeling apa dong ya, pokoknya nengok. Itu yang gue inget terakhir. Udah nengok, terus gue pergi kerja. Terus tiba-tiba gue di telepon nyokap gitu, kayak gue juga nggak tahu kenapa nyokap harus nelfon gitu kan. Di grup WhatsApp atau nelfon gue lupa, atau WhatsApp gue japri gue lupa. Dia bilang gini, ini si ibu ini meninggal loh, you know, ibu yang rumahnya gue tengok pada saat gue jalan kaki gitu. Enggak gini, si nyokap bilang gini, halo ini ada yang meninggal, dia bilang gitu. Terus dia nggak ngomong ibu ini ada yang meninggal nih, kata nyokap gitu. Terus langsung gue bilang gini, tiba-tiba aja di luar kesadaran gue langsung ngomong, bu ini ya gitu. Iya si ibu ini meninggal. Gue langsung lemes, kok gue dengan di luar kesadaran gue kenapa gue bisa keluar nama dia gitu. Dan gue kayak punya feeling karena gue ngeliatin rumah dia tuh sebelum dia meninggal tuh. Itu sih yang kejadian. Tapi gue udah kayak udahlah nggak mikirin, cuma lemes aja sih. Abis itu perasaan gue langsung kayak aduh kenapa sih kok kayaknya gue mendahuluin orang yang mau ngasih info gitu deh pokoknya. Nah itu sih, gue selalu lemes. Abis itu biasanya gue gemeteran, terus lemes doang sesaat, kayak udahlah whatever gitu kan. Ya itu sih kayak pengalaman bukan mistis ya, kayak gue dikasih isyarat orang tersebut mau meninggal, tapi gue nya nggak ngerti itu apa sih gitu. Jadi kayak taunya itu setelah what, kok kayak dejavu sih gitu, kayak gue tuh udah punya feeling aja gitu, cuman gue nggak keucap dan ya gue nggak tahu itu apa. Itu sih, itu pengalaman tahu bukan kapan isyarat mereka meninggal lah gitu. I don't know sih, itu nggak tahu dari sih. Kayak kemarin sempat pernah cerita juga. Yang mana sih? Ada satu lagi. Ada sih satu lagi tuh, apa tuh? Itu teman lo. Teman gue yang mana ya? Yang lo lihat katanya meninggal dulu, desainer meninggal.
oh iya ini baru kejadian pas covid ya, pas covid itu lagi, oh my god, ada 2 sebenarnya tapi yang satu enggak bener gitu. Nah ini yang satu itu kejadian bener lagi baru belum lama kemarin pas covid lagi marak-maraknya. Jadi gue lihat Facebook gitu loh, lihat Facebook di salah satu teman Facebook gue itu mengumumkan ada salah seorang desainer meninggal gitu kan. Terus gue ngeliat dan udah bukan baca nama, nggak baca namanya itu siapa, tapi gue lihat perwujudannya, maksudnya fotonya apa kayak turut berduka lalu meninggal. Gue cuman nggak, ya as you know gitu, gue kan orangnya nggak pernah detailin baca, pokoknya oh gitu. Tiba-tiba baru udah ngeliat mukanya gue ngomong oh si ini meninggal, padahal bukan. Padahal yang diceritain meninggal itu bukan si temen gue yang rekan gue yang gue kenal gitu kan, itu seorang desainer gitu. Bentuknya pun beda ya padahal ya. Bentuknya beda banget gitu loh, ini gondrong yang meninggal, terus yang rekan gue itu botak lah ya, setengah botak gitu. Terus gue pikir kayak oh si mas ini meninggal gitu kan. Terus kayak gue akhirnya baca lagi, tiba-tiba gitu pas lagi baca oh si mas ini meninggal dalam otak gue nih. Terus tapi pas gue baca full gitu baru gue sadar gitu, bukan gitu, oh si ini. Udah akhirnya gue nggak iniin kan, cuman tiba-tiba oh si mas ini meninggal, tapi bukan. Udah berapa hari kemudian apa sih lu bilang ya, lu bilang lu lihat di Instagram ya, di Instagram ini karena lo kan tahu orangnya juga, si mas ini meninggal, lo bilang gitu. Terus gue langsung kayak oh gitu, gue masih nggak peduli gitu kan. Oh ya gue masih kayak biasa lah, cuman udah gini. Terus abis itu lo cerita iya dia covid nggak ya, lo bilang gitu kan. Terus gue sampai yang gini, si mas itu meninggal ya, oh my god, gue langsung lemes kan pas gue udah ngeh gitu, maksudnya kayak mencerna omongan lo, si mas ini meninggal, oh my god. Gue berapa hari tuh berpikir kalau dia tuh meninggal loh 3 hari sebelumnya kan, jadi beda berapa hari tuh yang desainer itu meninggal sama si ini meninggal gitu. Terus gue langsung confirmize, iya tuh lu lihat di Instagramnya teman kita gitu kan. Akhirnya gue confirmize ke teman deketnya dong, gue nanya mbak ini meninggal ya gini. Terus baru deh gue merasa kayak gue cerita ke lu kan, gue kayak gini terus ya gitu, kayak di luar kesadaran gue gitu, kayak ini kok kayak dibikin kecoh gitu loh. Tapi gue udah punya feeling kayak dia emang meninggal 3 hari lalu gitu kan, ya kan. Terus ada satu lagi, nah itu kan itu satu kasus yang itu teman rekan kerja lah, maksudnya pernah kerja bareng. Ini ada satu lagi pernah kerja bareng juga, tapi udah lama kita udah nggak satu kantoran gitu. Nah ini karena gue seringnya di luar batas kesadaran, kayak gue dikasih isyarat terus gue nggak pikirin gitu ya. Ini dikasih mimpi lagi, mimpi gue ngeliat postingan temen gue di Instagram, mereka ngumpul di kantor padahal lagi nggak boleh ngantor kan, PSBB. Terus gue sampai kepikiran gitu, kok mereka bisa foto berduaan gitu di kantor, ya gitulah. Gue bilang kok nggak WFH gitu kan. Udah itu cuman selewatan. Gue bobo siang apa bobo malam, lupa gue. Bobo malam. Oh iya benar malam. Akhirnya gue paginya WhatsApp teman gue yang gue mimpiin meninggal. Terus gue dalam mimpi itu ke bawah mimpi tuh postingan Instagram temen gue yang nggak PSBB, maksudnya kok dia ngantor gitu. Terus gue ke bawah mimpi, oh mereka ternyata ngantor itu PSBB harus ngantor karena dia melawat salah seorang temennya yang satu kantoran itu meninggal. Dulunya rekan kerja gue juga meninggal ya. Semoga nanti orangnya nonton gitu. Pokoknya saksinya adalah dia langsung gue WA gitu kan, gue mimpiin dia meninggal gitu nih teman gue. Gue dalam mimpi gitu, oh mereka tuh ngumpul karena si ini meninggal jadi merawat, ya pantesan mereka ke kantor gitu. Udahan abis gitu gue tiba-tiba kebangun dong, oh gue mimpi gitu, tapi gue perasaan nggak enak gitu kan. Gue takut kayak giliran gue nggak mau denial, it won't be happen gitu ya. Thanks God gitu, maksudnya kayak aduh gue mimpiin si ini meninggal, gue gak enak banget ya. Langsung gue ambil tuh, bangun tidur pagi-pagi tuh kan kita lagi WFH ya, work from home ya. Lagi WFH gitu kan, bangun agak siang itu gue langsung ambil handphone. Ini orangnya nanti boleh komen gitu ya di bawah kalau nanti gue kasih tahu gue bikin cerita ini beneran dia, gue WA gitu. Jadi gue WA, mas lu bye-bye aja kan, gue bilang gitu. Karena di dalam gue pas chatting itu gue berharap jangan meninggal beneran gitu. Sampai gue ini, lu masih tidur kan? Kalau itu gue lagi nginep tempat terus, mas jangan gue langsung WA, halo mas, lu baik-baik aja kan, sehat-sehat, gue WA gitu. Masih ada tuh WA-nya, semoga dia komen ya nanti. Terus dia bilang gini, iya kenapa Ma Acin ya, gue baik-baik aja. Oh ya udah alhamdulillah, gue bilang gitu. Kenapa enggak, gue baru mimpiin lu, gue bilang gitu. Karena dalam mimpi gue mimpiin dia meninggal gitu, dan gue berasa gue harus langsung chatting dia gitu sih. Ya gue nggak tahu itu apalah kejadian-kejadian semua itu yang gue alamin, yang sampai sekarang ini kadang gue juga pikir nggak mau nganggep
itu six sense sampai sekarang. Nggak mau nganggep itu gue punya sensitivitasan yang tinggi, enggak ya. It's just dream, is just happen aja begitu gitu loh. What do you think? Kalau menurut gue sih biasanya yang sudah terjadi gitu ya, yang namanya kayak orang mau meninggal itu biasanya dia udah tahu nih kan. Kalau mungkin di agama itu kan ada yang bawa kayak Tuhan tuh kasih syarat gitu sama kita, kapan sih kita sebenarnya akan meninggal ya, at least 40 hari 7 hari atau sehari sebelumnya baru ada tanda. Nah ketika orang itu mau meninggal, nah misalnya dia lagi sakit, dia nggak bisa berkata apa-apa, nggak bisa ngasih tahu orang pesan-pesannya. Gitu. Nah kalau yang dari keluarga nih, misalnya lu tadi cerita tentang keluarga atau teman gue lah yang misalnya kayak gitu, guru gue, nah itu mungkin karena kita orang terdekat, jadi kita dikasih tahu. Mungkin di keluarganya nggak ada intensi gitu ya. Ya itu bukan, itu kedua. Ini yang pertama tuh karena lu mungkin orang terdekat. Orang terdekat yang dia tahu, lu pasti lu nggak rela gue meninggal. Jadi dipamitin dulu. Itu yang pasti mereka akan lakuin. Dia akan pamitin satu-satu orang yang menurut dia ini anak pasti nggak akan rela nih gue meninggal. Jadi dikasih tahu dulu biar siap. At least kalau misalnya dia meninggal, lu at least udah tahu kayak oh iya kemarin dia udah ngasih tahu sebenarnya. Jadi nggak terlalu kayak dan karena mungkin di antara gitu. Keponakan tante gue itu yang paling sensi ya gue juga sih. Nah itu masuk ke poin yang kedua. Jadi kayak misalnya orang mau meninggal terus dia nyari orang misalnya pengen pamitan tapi kok ini orang gak ada yang sensi. Sama kayak sepupu gue tadi ya. Iya karena itu. Gue juga bukan saudara dekat. Nah itu dia mau ngasih tahu ya itu mungkin kayak gitu dan mungkin dia mau minta sesuatu untuk the last ininya dia belum bisa sampein. Nah dia kasih tahu ke orang yang menurut dia itu sensitif, karena kan balik lagi roh dan jiwa itu sensitif sekali. Jadi kayak dia tuh kan tahu siapa sih orang yang paling sensitif yang bisa nyambung sama mereka gitu kan. Nah mereka akan kasih tahu ke situ. Tapi kenapa kejadian gue tuh selalu pakai mimpi gitu ya? Karena gini, makanya bedanya sama gue. Kalau gue kan dikasih tahu langsung ke orang nih, kayak orangnya lewat gitu kan ya. Orangnya lewat gitu kan. Karena gue nggak pernah deny. Gue tuh nggak akan pernah deny apapun karena gue tahu gue dari kecil begini gitu kan, mau nggak mau dari kecil. Oh soal cerita dari kecil ya, kata nyokap gue sih, gue juga dulu kecil sering ketempelan gitu ceritanya, kata nyokap gue. Kayak pernah sakit ya? Bukan sakit, ketempelan. Sampai di kalau zaman dulu orang disembur gitu. Iya jadi menurut nyokap gue dulu gue sering ketempelan waktu kecil, jadi tengah malam nangis gitu. Ya makanya kan gue bilang jiwa itu tahu kalau siapa yang sensitif, makanya kenapa dia nyejar misalnya dari ini ada anak bayi nih ya nangis karena dia nggak punya dosa, dia suci nih dan dia sensitif. Jadi udah ketahuan dari kecil ya? Iya dari kecil. Bedanya kalau gue karena sering kayak diganggu atau apa, kalau lu mungkin karena udah tahu dikasih lihat dibuka gitu ya. Jadi lebih kayak ya udah nerima aja deh gitu kan. Tapi thanks God sih gue nggak harus kebuka dan I never see like something kayak gitu ya. Alhamdulillah, maksudnya jangan lah, gue juga orangnya kan penakut gitu ya. Tapi cuma bisa kayak ngerasain doang sih gitu. Tapi ya itu sih saran gue buat semua yang di luar sana, kalau misalnya punya sixth sense atau punya kayak kelebihan, jangan denial sih. Gitu. Jadi itu kayak pesan buat gue dong. Banyak kok yang denial kayak gitu ya. Kayak it's not only me ya. Malah kadang udah ditunjukin nih wujudnya nih, misalnya dia mungkin udah kalau kesekian kali udah dikasih lihat gini-gini, mereka malah deny kayak itu mah kelebatan apa gini. Padahal tuh dikasih lihat udah dikasih lihat misalnya kayak gitu. Nah itu kan tergantung sensitif. Kalau dikasih lihat nanti ada cerita lagi, nanti aja lah di segmen selanjutnya. Itu kan sensitifan orang ya. Jadi kayak bisa ngelihat, bisa merasakan, bisa di sini gemet bulu-bulu. Itu kan sensitif ya. Nah kalau misalnya dia pertama dia nerima, akhirnya dia pikir oh ya udah berarti dia tahu apa yang dia akan lakukan atau dia antisipasinya apa. Kalau gue antisipasinya denial ya. Nah kalau denial itu susahnya gitu. Kadang kalau misal takutnya nanti misalnya bener-bener kayak dikasih sesuatu, lu harus misalnya membantu, malahnya lu nyesel banget diamanatkan gitu ya. Nyeselnya itu banget. Jadi kayak gitu, terima dulu. Maksudnya jangan denial, terima dulu. Ya nanti kita lihat apa yang terjadi. Toh kita kan tidak melewati Tuhan gitu. Jadi maksudnya kita hanya diberitahu
tapi kita tahu antisipasi buat diri kita. Tapi so far sih sampai saat ini gue masih dalam tahap mungkin orang mau pamitan aja ya, bukan yang gue pengen ini, gue pengen itu gitu. Enggak sih, kan ada juga cerita-cerita orang yang katanya dititipin pengen minta diiniin, minta dikuburin bajunya lah, serem banget deh. Ya gue sih nggak nyampe ke situ sih, jadi cuman kayak lebih pamitan aja gitu, kayak gue pergi gitu doang sih. Nah itu kalau yang tadi kayak lu gitu, kayak gue kan juga mimpiin tetangga gue mimpi. Nah lu kan juga diisyaratkan tadi. Itu sebenarnya tadi yang mimpi yang mau mundurin mobil itu mungkin memang dia minta tolong. Iya kali ya. Iya, jadi minta tolong, dia bingung, nggak ada yang ini kayak gini, akhirnya karena malam juga misalnya dateng gitu ya. Oh iya, akhirnya mimpiin lah. Itu kan beda cuma berapa detik doang dari mimpi sampai dibangunin kan. Iya sih, dan itu sih paling lemes sih, maksudnya kayak kenapa sih again and again gitu, kayak gue selalu diisyaratkan berhubungan sama orang meninggal gitu, yang pokoknya selalu kayak gitu, kayak kejetak terus gue lemes, udah gitu doang sih. Jadi kayak abis itu adalah whatever gitu kan, kayak I will forget kayak gini-gini, gue nggak mau memutar lagi kayak apa what happened gitu, enggak. Jadi kayak anggap aja kebetulan lah udah gitu kan, cincai. Pokoknya apapun nih kejadian mistis atau misalnya kayak apa namanya sukses atau apapun gini, biarkan mereka yang mengganggu kita. Karena pokoknya alam kita beda, tapi biarkan mereka yang mengganggu kita. Tergantung kitanya, kita kan masih hidup. Kita bisa memilih kita hiraukan atau kita bantuin. Oke, oh my god, bantuin. Ya, pokoknya itu kita masih bisa milih. Sedangkan mereka tidak bisa memilih dan tidak bisa pernah menjangkau kita dengan cara pokoknya nggak bisa Noel, nggak bisa apa. Akhirnya mereka cuma bisa mimpiin, bisanya cuma dengan kasih isyarat-isyarat yang kadang kita bingung ngerti. Tapi pokoknya intinya jangan pernah ganggu mereka. Itu yang nggak boleh. Pokoknya nggak boleh, berarti manggil mereka atau mainin, jangan pernah ganggu. Aduh, kayaknya nggak dipanggil aja tuh udah dateng ya. Nah, memang kan mereka ada di sekitar kita, ya kan? Pokoknya ya mistis Jen ini sebagian kasus yang I don't know, ada filmnya tuh bener ya. Bukan bener, maksud gue kejadian gitu, maksudnya sama gue kena isyarat, lu juga kena dapatan isyarat orang meninggal gitu ya. Dan masih banyak cerita-cerita mistis gua lainnya, dan juga lo pasti ya kan ada cerita-cerita mistis lainnya yang ini berkenaan bukan dengan orang meninggal, tapi berkenaan dengan makhluk halus lah ya, kita pergi kemana-mana ya, gangguan lah, itu namanya gangguan. Itu gangguan ya, nah bukan itu isyarat. Bukan isyarat tapi gangguan. Jadi nantikan aja cerita-cerita kita karena itu beneran kejadian, dan ini udah kita ceritain ke beberapa temen juga sih. Dan kadang-kadang tuh sampai ada kalau gue harus cerita itu sampai merinding. Kalau yang cerita yang bagian ini gue merinding sih asli. Kalau yang soal isyarat-isyarat orang meninggal itu enggak cuman kayak lemes doang, aduh kok kenapa sih kayak dejavu gitu, kayak what happened gitu sih ya. Oke, gitu Mistis Jen. Jadi nanti akan kita ceritain lagi ya hal-hal mistis beneran lainnya. Ini berkenaan dengan gangguan makhluk lain gitu di sekitaran kita. Alright, jadi jangan sampai ketinggalan, nonton terus. And thank you for watching for today. Stay Stay mistis. Stay mistis and be humble.